Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Soti Hontu Namo Buddhaya. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian, silakan menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Ngabi yang maha suci dan sempurna, kami bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Cuman soalnya sekali tak cuman ada aku tidak boleh nanti ini pun ngomong. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengawali puja bakti dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwadhami. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamam hakomayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawasata yasacamayang Bhagavato dhammang rocema ime sakarehitang Bhagawantang sasa dhammang sasawaka sanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa,
Sang Bagawa Guru Agung kami, dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddha Sambagawato Bababagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang Saranagamana Patang Bhanamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanggang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanggang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanggang Saranang Gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Silakan buka halaman 31. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipis Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Vejacarana Sampano Sugato Lokavidum Anutaro Paresadam Asarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagavati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Nah, itulah Sang Bagawa. Beliau adalah sempurna menempuh jalan pengetahuan dataran guru
manusia yang benar, yang berbekal. Andamayang damanusatinayang karomasem swakatom bhagavata dhamma sanditiko akaliko rehipasiko Panayiko pacatang weditabo winyuhin ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak berserlah waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang sangganusatinayang karomasem sopate panna bhagavato sawaka sanggo Ojo pati panna bhagavato sawaka sanggo Nyaya pati panna bhagavato sawaka sanggo Sami pati panna bhagavato sawaka sanggo Yadedang catang repore sayogane atapore sapogalang Esa bhagavato sawaka sanggom Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokasang ting. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sang Bagawa telah bertindak bahwa telah bertindak lurus. Sang Andamayang saca kiriya gathayom panamase Nate me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Sati me to sabada Nate me saranang anyang Dhamma me saranang warang Ngetena saca wajena Sati me to sabada Nate me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saca wajena Sati me to sabada. Marilah kita membaca syair penyataan kebenaran.
Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Silakan dibuka halaman 111. Andamayang jaya paretang bhanamasem Jayanto bodhiyamole Sakyanang nandewa dhanno Ewang tuang wejayo hohim Jaya sujaya manggale Aparajita palangke sese pata vipokarem abhiseke sababodhanang agapato pamodhate sonakatang somanggalang sopabatang sohotetang sokano sumuhuto cang soyetang brahmacareso padakenang kaya kamang wajang kamang padakinang padakenang manokamang panitite padakinang padakenang nikatwana labandate padakine. Semoga Anda memperoleh berkah kejayaan sebagaimana maha bijaksanawan yang berjaya atas mara pohon Bodhi mencapai kejayaan yang di antara para Buddha. Yang berbahagia di atas tatahanan mulia dan tak terkalahkan, yang perkasa di maha pertiwi, membawa sukacita kaum Sakya saat berbuat baik. Itulah neptu yang baik, berkah yang baik, fajar yang terang, bangun tidur yang ceria, waktu yang baik, saat yang baik, dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik. Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu bertindak baik, berucap baik, berpikir baik, berpengharapan baik, pahala-pahala baiklah yang akan diperoleh. Silakan buka halaman 121. Andamayang sapamanggala gatahayo banamasem Bhavato sapamgalang rakando sapadewata sababodhanubhavena sada sote bhavanto te sabamanggalang rakando sabadewata sabadamanubhavena sada sote bhavanto te sabamanggalang rakando sabadewata sabba sangha nubhavena sada sote bhavanto te.
Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah mengulang pembacaan parita, kita melanjutkan dengan meditasi. Silakan posisikan duduk Anda dengan tegak. Rilekskan badan dan juga pikiran Anda untuk bisa fokus terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Dalam waktu 10 menit ke depan, manfaatkan waktu tersebut untuk hening. Meditasi bisa kita lanjutkan.
medit dapat diakhiri sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 27. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang Bhante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama Dutiyampi Mayang Bhante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama Tatiyampi Mayang Bhante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama. Yamahang wadamitang wadita. Amma Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tasam bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana-gamanang paripunang. Amma Bhante. Namo
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadanam Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kami sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumicacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawadam Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Suramirayama Japama Dathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayama Japamadhatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani Pancasika Padani Silena Sukating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibboting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Rama Bhante Sadu Sadu Sadu. Silakan dibuka buku Barita halaman 46. Marilah kita melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma Calaka Dipati Sahambati Gatanjaliya Adewarang Ayacatam Sandena Sata Baraja Kajatika Dese Tudama Anukampe Mang Bajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, yang bersama-sama kita hormati pimpinan Puja Bakti, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang datang pada
kesempatan pagi hari ini maupun yang ikut dalam via Zoom. Samanera ucapkan selamat pagi Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, tadi kurang semangat ya semuanya ya. Semuanya sudah sarapan belum di sini? Kalau udah sarapan tapi kok suaranya lemes gitu ya. Sarapan ini sarapan makan nasi apa makan harapan nih di sini? Ada yang kemakan harapan di sini? Enggak ada ya? Ya, sebelumnya Samanera ingin memperkenalkan diri lagi, yang mungkin ada beberapa yang sudah tahu, namun sudah ada ya? Ya nggak apa-apa lah, perkenalan lagi lah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Samanera yaitu Samanera Hirirato. Ada yang tahu artinya di sini? Arti hiri? Loh, masa siswa Sang Buddha nggak tahu artinya hiri ini? Hiri dan otapa. Ada yang tahu artinya hiri? Malu apa? Malu berbuat jahat. Bukan malu-malu ya, tapi malu berbuat jahat. Dan rato itu adalah yang artinya itu ia yang berbahagia atau seseorang yang berbahagia. Jadi kalau digabungkan arti dari hiri rato itu artinya adalah ia atau seseorang yang berbahagia dalam perasaan malu berbuat jahat. Ya, tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sharing sedikit atau berbagi sedikit tentang apa yang Samanera ketahui. Yang pada kesempatan pagi hari ini Samanera akan berbagi tentang manusia, yang Samanera kasih judul yaitu manusia dengan pilihannya. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Sudah pastinya kita memerlukan orang lain. Memerlukan orang lain itu bagaimana Samanera? Memerlukan orang lain itu tidak hanya memerlukan pasangan hidup, tidak hanya memerlukan teman hidup, akan tetapi kita ambil contoh gampangnya. Di sini ada teman-teman yang berasal dari luar Jawa? Enggak ada? Ada ya? Mahasiswa di sini rata-rata dari Jawa sendiri ya? Ada yang dari luar kan? Tentunya Samanera mau tanya yang berasal dari luar ini. Apakah Anda sekalian bisa hidup sendiri? Tidak membutuhkan teman? Enggak bisa kan? Ya, tentunya kita pasti membutuhkan teman. Entah itu teman curhat, teman main. Apalagi sekarang kan zamannya Mobile Legend. Butuh teman mabar enggak? Pasti butuh teman mabar dong. Gak mungkin enggak. Ya, tentunya ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, entah itu ketika kita berada di wihara, di masyarakat, di kampus sekalipun, kita harus berhadapan dengan banyaknya orang. Kita dihadapkan dengan banyaknya karakter-karakter ataupun sifat-sifat dari orang lain. Entah itu orang yang kita dekat atau kita sukai, orang yang tidak kita sukai, itu kita akan bertemu pada kehidupan kita di masyarakat ataupun di kampus, entah itu di wihara juga. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwasanya sebagai makhluk individu pun kita memerlukan bersosialisasi dengan orang lain.
Ya, tentunya kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai umat Buddha, kita memiliki atau kita percaya dengan yang namanya hukum karma, hukum sebab akibat. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka yang kita dapat dari orang lain juga yaitu keburukan juga, penderitaan. Seperti yang Sang Buddha katakan di dalam salah satu Dhammapada, yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, begitu pula buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Seperti yang Samanera sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan mendapatkan kebaikan ataupun kebahagiaan. Dan juga apabila kita berbuat buruk kepada orang lain, yang kita dapatkan yaitu penderitaan. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Sang Buddha memberikan 4 perumpamaan terhadap jenis manusia ini. Ada 4 perumpamaan. Lebih jelasnya di dalam Tamotama Sutta Anguttara Nikaya kelompok keempat. Ada yang sudah tahu dari keempat jenis ini? Perumpamaan ini? Aduh, sepi sekali ini. Ada yang sudah tahu belum? Belum? Ya, kalau pada belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Kita menambah pengetahuan lagi. Sang Buddha memberikan 4 perumpamaan terhadap manusia ini. Perumpamaan yang pertama, yaitu diibaratkan sebagai seseorang yang bergerak dari arah gelap menuju gelap. Yang kedua, perumpamaan yang kedua yaitu diibaratkan sebagai seorang yang bergerak dari arah gelap menuju terang. Kemudian yang ketiga, yaitu diibaratkan sebagai seseorang yang bergerak dari arah gelap menuju, arah terang menuju gelap. Dan kemudian yang keempat, aduh masa nggak tahu lagi nih. Dari terang menuju terang. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu diibaratkan sebagai seseorang yang bergerak dari arah gelap menuju gelap. Di sini diartikan sebagai bahwasanya seseorang yang terlahir pada kehidupan saat ini, mohon maaf, dia terlahir sebagai orang yang miskin, perekonomiannya sulit, orangnya sakit-sakitan, banyak dijauhi oleh teman-temannya, akan tetapi pada kehidupan saat ini atau pada saat ini ia selalu melakukan hal buruk melalui 3 pintu. Ada yang tahu di sini 3 pintu ini apa? Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kenapa dikatakan sebagai seseorang yang bergerak dari arah gelap menuju gelap? Seperti yang telah disampaikan tadi, ia sudah tahu dirinya terlahir sebagai, maaf kata, orang yang miskin, orang yang tidak, maksudnya orang yang memiliki keterbelakangan, akan tetapi pada kehidupannya sehari-hari ini, boro-boro berbuat baik. Yang ia lakukan adalah menghina orang lain, mencuri, tidak pernah ke wihara, tidak pernah berdana. Maka hal ini dikatakan bahwasanya orang tersebut telah membuat lubang bagi dirinya sendiri. Nah, dengan ia selalu melakukan hal-hal demikian, dapat dikatakan bahwasanya ia akan terlahir di
4 alam menderita, atau di dalam agama Buddha terakhir di alam yang paling bawah. Nah, alam-alam tersebut yaitu pertama, alam binatang. Kedua, alam peta atau makhluk halus. Yang ketiga, alam asura atau alam para jin dan raksasa. Dan yang keempat yaitu alam niraya atau alam neraka. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita hidup sebagai manusia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya perbuatan. Entah itu perbuatan kita baik, perbuatan kita buruk, itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, tentunya dengan seseorang yang terakhir di alam 4 menyedihkan ini, semua berasal dari satu hal. Berasal dari satu hal. Ada yang tahu di sini apa? Ayo tebak aja nggak apa-apa. Daripada diem-diem semua kan. Karma. Ada lagi? Aduh, dari tadi yang jawab yang perempuan aja nih. Yang cowoknya kok sepi-sepi semua ini. Ada lagi yang mau menjawab? Ya sudah. Sepi sekali ya. Ya, hal ini disebabkan oleh satu hal, yaitu kebodohan. Kenapa dikatakan kebodohan menjadi penyebab makhluk ini terlahir di alam yang menderita? Karena di dalam Bala Pandita Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwasanya di alam rendah tidak ada atau sulit sekali untuk mempunyai tindakan berdasarkan dhamma. Perilaku yang baik, kesempatan melakukan perbuatan baik dan berjasa. Di sana mereka saling memakan. Yang lemah dimakan oleh yang kuat. Nah, hal seperti ini bisa kita jumpai di mana Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Di alam binatang. Seperti yang kita ketahui, di alam binatang atau para hewan yang lemah pasti akan memakan atau dimakan atau ditindas oleh yang kuat. Di kehidupan manusia pun tidak jauh beda Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki nama, yang memiliki kekayaan. Bukannya kekayaannya digunakan untuk membantu orang lain, akan tetapi malah digunakan untuk memojokkan orang lain. Ya, tentunya apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Bala Pandita Sutta ini sangat nyata sekali pada kehidupan kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kemudian jenis manusia yang kedua. Apa tadi? Gelap menuju terang. Dimaksudkan atau diartikan bahwasanya manusia atau seseorang yang bergerak dari arah gelap menuju terang ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang terlahir pada kehidupan saat ini atau di kehidupan saat ini ia terlahir sebagai orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang ganteng, tampan, cantik dan memiliki segalanya. Ya, pada kehidupannya saat ini, dia selalu melakukan kebajikan. Dia selalu melakukan perbuatan baik. Walaupun dia tidak memiliki hal yang tadi, tidak memiliki banyak hal tersebut, ia berupaya untuk melakukan kebajikan. Salah satu contoh gampangnya apa? Seperti yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudari lakukan saat ini apa? Kewihara. Setelah kewihara tadi sudah membaca parita, kemudian melakukan kebajikan lagi dari pikirannya itu bermeditasi. Dan sekarang mendengarkan dhamma.
Ya tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, walaupun dikatakan pada kehidupan saat ini kita tidak memiliki hal demikian, kita tidak terlahir sebagai orang yang ganteng, tidak terlahir sebagai orang yang kaya, akan tetapi kita bisa membantu orang lain. Tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan uang. Apa yang bisa kita lakukan? Contohnya, memberitahu teman atau memberikan nasihat kepada orang lain atau kepada teman kita. Itu juga merupakan salah satu cara kita berbuat baik. Walaupun kita tidak bisa memberi materi, entah itu berdana kepada para biku, berdana kepada samanera, berdana kepada atasilani, ataupun kepada tetangga-tetangga sekitar. Akan tetapi dengan kita memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita, kita telah mencerminkan diri kita. Kita telah memposisikan diri kita sebagai orang yang bergerak dari arah gelap menuju ke terang. Nah, dengan hal demikian, dengan kita melakukan hal tersebut dan juga dengan kita merawat sila dengan baik, dikatakan di dalam Parita Suci, dengan merawat sila dapat terlahir di alam surga. Di sini ada yang mau terlahir di alam surga tidak? Ada yang mau tidak? Aduh, sepi ini. Mau? Kalau samanera sih nggak mau terlahir di alam surga ya. Pengennya mencapai nibbana. Ya karena kalau kita terlahir di alam surga, kita pasti akan mengalami kelahiran kembali. Kita akan meneruskan tumimbal lahir kita. Nah, salah satu cara untuk kita memutuskannya apa? Ya mencapai tingkat kesucian dan mencapai nibbana. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, contoh yang kita bisa ambil dari jenis manusia yang kedua ini yaitu ada seseorang, ya maaf kata bisa dikatakan sebagai pemulung. Nah dalam kehidupan sehari-hari ia pergi memungut rongsokan, dikumpulkan untuk dijual kepada pengepul. Nah pada suatu ketika ia dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan yang pertama, melanjutkan kesehariannya untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Pilihan yang kedua, tidak melakukan pekerjaannya, akan tetapi membantu temannya yang sedang sakit. Ya tentunya ini adalah pilihan yang sulit Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sulit? Karena dengan ia tidak mengumpulkan barang-barang bekas, ia tidak bisa makan. Namun dengan ia membantu temannya atau merawat temannya, ia memang tidak mendapatkan uang. Akan tetapi ia mendapatkan karma baik atau kebajikan. Nah dengan demikian, seseorang ini bisa kita artikan sebagai jenis manusia yang kedua ini. Dengan ia tidak memiliki kekayaan, ia terlahir di keluarga yang sederhana, akan tetapi ia selalu melakukan kebajikan. Contohnya tadi membantu temannya yang sedang sakit. Nah dengan ini dapat dikatakan bahwasanya seseorang ini telah menabung kebajikan bagi dirinya sendiri. Telah menabung kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Yang walaupun tidak dipetik besok hari, kebajikan ini tidak dipetik 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, maka kebajikan ini dapat dipetik pada kehidupan selanjutnya Bapak Ibu. Ya mungkin banyak orang yang berkata bahwasanya, ngapain aku bantu dia, ngapain aku tolong dia, dia juga nggak pernah nolong aku kok, dia juga nggak pernah bantu aku kok.
Ya, apabila pikiran kita didasari atau dilandasi dengan kebencian, maka kebencian tersebut tidak akan pernah berakhir. Sama halnya dengan syair di dalam Dhammapada yang dikatakan oleh Sang Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih atau kebaikan. Ya, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jenis manusia yang kedua ini atau manusia yang diibaratkan bergerak dari arah gelap menuju terang ini, ya dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin dari diri kita sendiri merasa bahwasanya kita adalah jenis manusia yang kedua ini. Ya, kemudian jenis manusia yang ketiga yaitu diibaratkan sebagai seseorang yang bergerak dari arah terang menuju gelap. Berbeda dengan dari yang jenis manusia yang kedua. Kalau jenis manusia yang kedua ini kan ia terlahir di alam yang di keluarga yang sederhana, tidak memiliki kekayaan yang banyak, akan tetapi dalam kehidupannya ia selalu melakukan kebajikan. Nah, jenis manusia yang ketiga ini dikatakan sebagai seseorang yang bergerak dari arah terang menuju gelap ini, diartikan bahwasanya di kehidupannya sehari-hari atau di kehidupan saat ini, ia terlahir di keluarga yang kaya, keluarga yang mapan, ia terlahir ganteng, cantik, semua kebutuhannya tercukupi, akan tetapi pada kehidupannya sehari-hari ia selalu melakukan hal-hal yang buruk, menggunakan kekayaannya bukan pada tempatnya. Dapat kita ambil contoh pada kehidupan saat ini, yang marak pada saat ini apa? Judi online atau judol. Kita bisa melihat entah itu dari berita atau bahkan dari Anda sekalian memiliki teman yang sudah terjerumus terhadap hal tersebut. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya judi online ini. Banyak sekali korban yang sudah kena. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya ketika kita baru main, kita dikasih menang, dikasih senang. Namun ketika kita sudah lama main, semua barang hilang. Ada yang tahu kepanjangan dari judi ini apa? Ada yang tahu gak? Judi, J, jual sana, jual sini. U, utang sana, utang sini. D, dijauhi orang banyak. I, nah yang keempat ini yang paling mengenaskan. I, hilang semua harta benda. Ya kalau kita ketahui bahwasanya orang yang memiliki banyak harta, memiliki banyak kekayaan, ya memang tidak semua orang yang mengarahkannya kepada hal yang tidak baik. Akan tetapi banyak juga orang-orang yang bisa dikatakan ia memiliki harta yang banyak, hidupnya tercukupi, ditambah lagi ia selalu melakukan kebajikan, pergi ke wihara, berdana, membantu teman, tetangga, sahabat, kerabat, membantu semua yang membutuhkan kepada dia. Ya, dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ia telah melakukan atau ia telah menabung kebajikan juga pada kehidupannya saat ini. Namun berbeda dengan jenis manusia yang ketiga ini, sudah diberikan harta banyak, memiliki nama di mana-mana, namun tindakan di kehidupannya sehari-hari malah tidak baik. Ya, kita dapat mengambil contoh satu lagi.
banyak yang terjadi, banyak sekali terjadi di Indonesia ini, yaitu tindakan korupsi. Yang kita tahu ya bahwasanya orang-orang besar atau orang-orang yang kaya itu pasti memiliki atau sudah merasa puas dengan apa yang telah ia punya, dengan uang yang ia punya. Akan tetapi karena karena keserakahannya, karena rasa tidak cukupnya, ia terus ingin memiliki lagi dan lagi. Ya, karena dengan keserakahannya yang terlalu besar, dengan lobanya yang terlalu besar, maka ia akan melakukan segala cara. Kalau kata agama tetangga kita, menghalalkan segala cara supaya ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, seperti contohnya tadi, walaupun ia sudah memiliki banyak uang, banyak kekayaan, tetapi ia malah melakukan tindakan korupsi. Ya, tentunya dengan hal ini dapat dikatakan bahwasanya sebagai salah satu penyebab manusia terlahir di 4 alam menyedihkan ini lagi. Ya, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu diibaratkan sebagai seseorang yang bergerak dari arah terang menuju terang. Berbeda dengan jenis manusia satu, yang kedua, dan yang ketiga ini. Jenis manusia yang keempat ini dikatakan bahwasanya di kehidupan saat ini ia terlahir di keluarga yang berkecukupan. Ia terlahir sebagai seseorang yang kalau yang cowok ganteng, kalau yang cewek cantik, memiliki banyak teman. Nah, dikatakan juga dengan ia memiliki hal tersebut di kehidupannya sehari-hari. Ia selalu melakukan kebajikan, selalu berdana. Contohnya seperti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ini pergi ke wihara. Dengan ia melakukan kebajikan ini, dengan ia selalu memupuk kebajikan ini, ia secara tidak langsung telah melakukan atau telah menabung kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Ya, tentunya dengan hal ini juga dikatakan dengan merawat sila dengan baik dapat terlahir di alam surga atau alam berbahagia. Jenis manusia yang keempat ini dikatakan berbeda dari jenis manusia yang sebelumnya atau 3 manusia sebelumnya, karena dengan dia memiliki atau dengan seseorang ini memiliki kekayaan tersebut, dengan memiliki banyak teman, ia akan secara terus-menerus untuk berusaha melakukan kebajikan. Tidak hanya sekali, akan tetapi dia akan berusaha untuk lagi dan lagi berbuat kebajikan. Ya, walaupun mungkin ada dari keluarga Anda sekalian yang memiliki halangan ke wihara atau memiliki hambatan untuk pergi ke wihara, akan tetapi bisa nanti balik dari sini Anda sekalian atau ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian bisa melakukan kebajikan. Tidak dengan materi, tapi dengan kata-kata. Contohnya begini, Pak, Bu, atau suamiku tercinta, istriku tercinta, tadi aku habis dari wihara dan mendapatkan pengetahuan baru. Diberitahu apa yang sudah didapatkan di wihara, apa yang sudah dilakukan di wihara. Nah, dengan hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah melakukan kebajikan, telah melakukan perbuatan baik yang dimana seperti yang sebenarnya katakan tadi, mungkin tidak hari ini atau tidak besok Anda sekalian memetik buahnya. Akan tetapi bisa dipetik entah itu pada tahun depan atau pada kehidupan selanjutnya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian,
tadi kita telah bersama-sama atau Samanera telah menjelaskan atau memberitahu kepada Anda sekalian pengetahuan baru yang mungkin belum Anda ketahui, yaitu tentang 4 jenis manusia ini. Yang di sini Samanera mau tanya apakah tadi benar-benar memperhatikan atau tidak. Samanera mau tanya jenis yang pertama apa? Gelap menuju gelap. Kedua, gelap menuju terang. Kemudian yang ketiga, dan yang keempat, kalau dikasih milih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mau pilih jenis manusia yang mana? Yang berapa? Nggak mau jadi yang kedua? Yang ketiga? Nggak ada ya, berarti semuanya pingin jadi manusia yang bergerak dari arah terang menuju terang. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dimanapun Samanera mengisi atau dimanapun Samanera berdamai di sana, Samanera selalu menekankan kata-kata dari Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera yang mengatakan bahwasanya sebelum kita meninggal, sebelum kita menjumpai kematian, mari kita bersama-sama menjadi orang baik. Mari kita berlomba. Berlomba dalam hal apa? Berlomba dalam melakukan kebajikan. Karena apabila kita dengan melakukan kebajikan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, maka suatu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan atau memetik kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Kita melakukan kebajikan bukan untuk orang lain, kita melakukan perbuatan baik tidak semata-mata untuk ditujukan pada seseorang, akan tetapi apa yang kita lakukan akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya, demikian apa yang dapat Samanera sampaikan. Ya, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Sembari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Satya Budaya. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Hirirato untuk Dhamma Desananya, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita nirmati Sakti Ratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga berbuah hal-hal baik bagi Anda semua. Selanjutnya tolong digeser ke slide agak akhir. Kita lama tidak Dhamma kita menyanyikan lagu Himne Samagi Wirya. Di slide agak terakhir. Nah, ini.
Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Dan dengar lunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samagi Wirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, lurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Cahaya sejati oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Ya, tepuk tangan di dalam hati saja. Loh. Dan ya, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Yang Luhur Samanera akan meninggalkan Dhammasala. Dilanjutkan ke pengumuman. Ya, setiap Kamis malam jam 7 ada latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Bagi yang belum pernah ikut mungkin bisa bergabung. Next. Wah, tanggalnya salah. Bentar. Puja Bakti sebentar. Minggu depan tanggal 7. Ya. Minggu depan Puja Bakti tanggal 7 Juli ya 2024. Dhamma Desana diisi oleh Samanera Wiryarato. Ada dana makan siang untuk Samanera di Vihara Samagi Wirya jam 11. Next.
Ini laporan pertanggungjawaban kas kecil. Saldo akhir minggu ketiga sebesar 2.392.000. Lalu ada pengeluaran berupa pembelian kertas alat makan, biaya pemasangan handle pintu, lalu bayar tagihan telepon, ya bisa dilihat segitu. Bayar tagihan listrik yayasan sebesar 615.400, bayar tagihan air 14.500, bayar e-tol untuk ke Surabaya, ya, lalu beli satu dos air klub gelas untuk puja bakti. Next, beli baterai untuk operasional, ya. Lalu dana untuk pembicara, biaya transport untuk karyawan dan juga untuk pembantu. Total pengeluaran sebesar Rp1.679.057. Ya. Sekarang kita melakukan pembacaan parita pelimpahan jasa. Andamayang batidanang karomasem, Penya sedani katasa, yananya ni kata ni ben, tesang jabakino hanto, satananta pamanaka, ye piyago nawanda ca, mayang mata pita dayo, Deta meja pia deta wang anye maja tawerino satan tetan dilokasming debung maja tuyo nika pance kaca tuwo karang yang saranta wabawe nyatang ye patidana me anumodan tute sayang ye cimana pajanante dewa te sangi wedayong maya dinana ponyanang anumodana hetuna sabe satan badang honto awerang suka jiwino kema badan capa ponto tesang sang sejatang sobang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sannya yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Bersuka cita. Ada jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata.
Arahang sama sambuddho bhagawa. Bodang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Mahwantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu Namo Buddhaya.